Semangat membara kembali para pecinta Magnum eceran, dan seperti biasa, admin setia melanjutkan alur kisah yang menegangkan. Episode sebelumnya mengantarkan si Aoyan ke kuil kuno, tempat bahaya mengintai. Di sanalah, sosok Medusa yang mempesona namun mematikan, dan King Lin yang perkasa, menghadang langkahnya. Pertarungan sengit tak terhindarkan, 3 lawan 1, di sebuah kamar gelap yang menyimpan misteri bersama Sioki. Namun, di tengah hiruk pikuk pertempuran, Yang Mulia muncul bagai dewa penolong, membawa kabar penting bagi si Aoyan. Kemunculan Yang Mulia Ratu sontak membakar amarah di dada Ratu Medusa. Baginya, tak peduli siapa yang berdiri di hadapannya, Yang Mulia atau siapapun, jika berani menggoda suaminya, maka orang itu akan merasakan murkanya. Tatapan setajam belati pun tercipta, saling beradu antara Yang Mulia dan Medusa. Keduanya memperebutkan perhatian Bang Oyan, sang pujaan hati. Si Aoyan yang pada saat ini terjebak dalam konflik mengerikan antara Yang Mulia Ratu bersama dengan Cailin. Si Aoyan pada saat ini hanya bisa tertegun dengan kemunculan Yang Mulia Ratu dan Cailin yang benar-benar marah kepadanya. Cailin melihat si Aoyan yang tertegun dan tidak berani melangkah maju. Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera berkata bahwa memang benar si Aoyan dan dirinya tidak melakukan apapun. Hanya saja, si Aoyan baru mencium pipi kananku, dan ia berjanji tidak akan pernah melakukan apapun lagi kepada si Aoyan. Si Aoyan seketika memiliki garis hitam di keningnya dan benar-benar hampir menangis. Sementara itu, Cailin pada saat ini kembali menatap ke arah si Aoyan dengan mata semakin menyipit. Tidak hanya Cailin, tetapi juga King Lin yang pada saat ini menatap ke arah si Aoyan dengan tatapan tidak percaya. Cailin pada akhirnya mendengus dingin dengan sedikit kemarahan di matanya dan berkata, "Ini semua seperti yang diharapkan, apakah kamu masih belum cukup memiliki 6 istri?" Di sisi lain, Yang Mulia Ratu tidak hanya tidak menjelaskan secara gamblang, tetapi terus-menerus menambahkan bahan bakar ke dalam kobaran api. Yang Mulia Ratu berkata bahwa sesungguhnya, dengan kata lain, ia juga bisa dianggap sebagai istri si Aoyan karena dulu Yang Mulia itu adalah suaminya dan sekarang si Aoyan ada reinkarnasinya. Dengan begitu, maka tidak ada salahnya jika si Aoyan mencium Yang Mulia Ratu. Mendengar hal tersebut, si Aoyan pada saat ini jantungnya benar-benar pindah ke mata kaki dengan penuh keterkejutan. Tentu saja dia gemetar ketakutan, takut dimakan Medusa hidup-hidup. Si Aoyan pada saat ini hanya bisa celingak-celinguk. Ada 4 wanita yang pada saat ini terjerat dalam satu drama. Si Aoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera mengganti topik pembicaraan di tengah situasi yang di luar kendali. Si Aoyan segera bertanya kepada Yang Mulia Ratu mengapa ia tidak memberitahunya sesuatu yang penting. Belum selesai berbicara, Cailin memandang ke arah si Aoyan dan mulai sedikit berteriak. Cailin bertanya kepada si Aoyan, apa yang dimaksud Yang Mulia Ratu dengan istri dari si Aoyan? Si Aoyan pada saat ini benar-benar bingung dan gelagapan. Si Aoyan pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu adalah istri dari Yang Mulia, dan aku hanyalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan dengan serius segera berkata bahwa si Aoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Melihat Yang Mulia Ratu yang berbicara, si Aoyan pada saat ini khawatir Yang Mulia Ratu akan menambahkan bahan bakar lagi. Si Aoyan pada akhirnya segera menyerobot dengan berkata, setelah reinkarnasi, aku tidak lagi menjadi Yang Mulia. Aku juga tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, aku pada saat ini memohon kepada Yang Mulia Ratu untuk tidak memperbesar permasalahan ini. Si Aoyan pada saat ini benar-benar takut jika Yang Mulia Ratu terus-menerus berbicara, Cailin akan mencabik-cabiknya hingga hancur. Sementara itu, mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh si Aoyan, mata Yang Mulia Ratu tiba-tiba memerah dan sosoknya terdiam. Melihat gelagat ini, si Aoyan seketika menamparkan keningnya karena ia tahu bahwa kemampuan akting Yang Mulia Ratu adalah yang terbaik. Apa yang dikhawatirkan oleh si Aoyan pada akhirnya terbukti. Yang Mulia Ratu pada saat ini mulai menangis. Bahkan Cailin pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang terjadi. Cailin tampak seolah-olah benar-benar tersentuh melihat air mata yang menggenang di mata Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pada saat ini sesegukan sebelum akhirnya menghela napas dan mulai berbicara dengan sedikit terbata-bata. Apakah si Aoyan benar-benar begitu saja akan meninggalkan anak yatim dan janda seperti ini? Si Aoyan seketika terkejut dan segera bertanya, apakah Yang Mulia memiliki seorang anak? Yang Mulia Ratu pada saat ini masih sesegukan dengan air mata yang jatuh dari sudut matanya. Ia lanjut berkata, bahwa di zaman kuno, aku telah bertempur dalam pertempuran berdarah hingga pada akhirnya semuanya yang telah aku pertahankan menghilang. Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak melanjutkan perkataannya dan mulai kembali menangis. Apa yang baru saja ditampilkan oleh Yang Mulia Ratu segera membuat mata Cailin segera melembut. King Lin dan Xiao Yixian juga pada saat ini sedikit tergerak melihat ekspresi tersebut. Melihat si Aoyan yang terdiam, Cailin pada akhirnya segera menoleh dan berbalik ke arahnya sebelum akhirnya berteriak, apa yang pada saat ini kau lakukan dan mengapa kau tidak menghibur Yang Mulia Ratu? Kamu benar-benar menjadi laki-laki jahat jika seperti itu.
Xiaoyan pada saat ini tersentak dan tercengang melihat perubahan ekspresi dari Cailin. Dia pun bingung mengapa Cailin jadi berubah, bukannya dia barusan marah. Xiaoyan pun segera mendekat ke arah Sang Yang Mulia Ratu. Sementara itu, Yang Mulia Ratu yang sedang berakting, langsung menolak. Ia berkata bahwa ia tidak perlu dipuk-puk pundaknya oleh Xiaoyan, ia akan pergi setelah ia selesai membicarakan urusan penting. Xiaoyan pada saat ini tertegun menyadari bahwa Yang Mulia Ratu benar-benar menggunakan trik yang sangat kejam. Yang Mulia Ratu pada akhirnya mulai menenangkan diri dan menyeka air mata di sudut pipinya. Sosoknya sesaat kemudian segera menjelaskan tentang situasi yang sebenarnya. Mansion Surgawi telah mengeluarkan hadiah dan seluruh kehampaan akan mengejar Xiaoyan. Jelasnya, selain itu, semua roh hantu di Mansion Surgawi juga akan bergabung membentuk tim untuk memburu Xiaoyan. Ia melanjutkan, sejauh yang aku tahu, mereka juga meninggalkan jejak di tubuh Xiaoyan. Namun, dengan adanya formasi besar di alam Dewa Kuno, keberadaan Xiaoyan pada saat ini tidak akan terdeteksi. Jika Xiaoyan meninggalkan alam Dewa Kuno di masa depan, maka Xiaoyan akan kembali diburu. Yang Mulia Ratu pada saat ini khawatir Xiaoyan tidak akan memiliki pilihan lain selain pergi. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Yang Mulia Ratu yang memiliki ekspresi yang terlihat serius. Xiaoyan yang mendengarkan hal ini juga sedikit mengerutkan kening sambil menghela napas. Mansion Surgawi ini benar-benar ingin menghabisiku, gumam Xiaoyan. Dengan situasi seperti ini, aku khawatir aku benar-benar harus pergi. Tampaknya ini telah menjadi pilihan terbaik, dan jika tidak, maka aku akan merugikan semua orang. Yang Mulia Ratu pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa sesungguhnya ini tidak akan menjadi sebuah permasalahan. Alam Dewa Kuno tidak takut sama sekali dengan Mansion Surgawi. Kami hanya khawatir kekuatan di baliknya akan datang setelah kami berhadapan dengan Mansion Surgawi. Jika hal ini terjadi, maka situasinya benar-benar akan sangat merepotkan. Untuk saat ini, Xiaoyan juga tidak perlu khawatir karena bahkan dengan adanya 10 Raja Roh, mereka benar-benar tidak akan bisa menemukan keberadaan dari alam Dewa Kuno. Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya, ia semakin penasaran dengan orang-orang kuat di alam Dewa Kuno dan kembali bertanya, berapa banyakkah makhluk tingkat keabadian yang berada di alam Dewa Kuno? Yang Mulia Ratu juga pada saat ini menghela napas menyadari bahwa situasinya telah sampai di titik ini. Sosoknya pada akhirnya segera menjelaskan, jumlahnya tidak banyak, tetapi lebih dari apa yang kau perkirakan. Yang Mulia Ratu saat ini kembali bertanya kepada Xiaoyan, apakah kau telah memiliki rencana untuk pergi ke dunia tanpa pemilik? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. 3 sosok wanita yang tersisa, Cailin, Qinglin, Xiao Yixian, tentu saja tidak mengetahui apa yang dibahas oleh Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera kembali berbicara, jika kau telah memantapkan niatmu untuk pergi, aku memiliki sebuah tujuan yang bisa direkomendasikan kepadamu. Xiaoyan sedikit terkejut dan berpikir mungkinkah Yang Mulia Ratu pernah datang ke dunia tanpa pemilik. Ia pun bertanya, apakah Yang Mulia Ratu juga pernah datang ke dunia tanpa pemilik? Yang Mulia Ratu menjawab bahwa ia tidak pernah pergi ke sana. Hanya ada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk meninggalkan dunia sensi. Tapi, jika kau mau dan hendak pergi, maka pada saat itu kau bisa pergi ke alam sejati Xuan Yin untuk mencari seseorang. Siapakah yang harus aku cari di alam sejati Xuan Yin? Yang Mulia Ratu segera menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah sosok bernama Chen Anyuan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening mendengar nama yang tidak dikenali sama sekali. Ia bertanya, siapakah sosok Chen Anyuan ini? Yang Mulia Ratu pun menghela napas dan menjelaskan, Chen Anyuan ini sama sepertiku, ia adalah janda yang telah ditinggalkan oleh Yang Mulia. Xiaoyan seketika mengerutkan kening, ia merasakan adanya sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Xiaoyan segera berkata, jika menurut apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, bukankah akan ada kemungkinan jika Chen Anyuan ini membenci Yang Mulia bagaimanapun dia telah ditinggalkan begitu lama? Dengan begitu, jika ia mengenali aku sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia, sosok itu pasti akan juga membenciku. Mendengar hal tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini tertawa dan bertanya, apa yang kau takutkan? Terlebih lagi Chen Anyuan ini juga merupakan wanita yang sangat cantik. Ia memiliki sepasang mata yang cerah dan menawan yang dapat memikat hati para pria. Yang Mulia Ratu pun terus dengan bibir pedasnya menambah bahan bakar agar Medusa mengamuk. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, Cailin dan yang lainnya pada saat ini kembali memandang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan seketika merasa tertekan. Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Jangan khawatir, aku adalah pria yang memiliki prinsip dan di mata aku, hanya istri dan anggota keluargaku lah yang paling cantik. Cailin dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa mendengus dingin dan terdiam. Xiaoyan pada saat ini menghela napas, ia benar-benar tidak tahan dengan tekanan dari kelompok Cailin dan yang lainnya. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berbicara kepada Yang Mulia Ratu dengan ekspresi sedikit serius. Aku masih memiliki beberapa permasalahan yang membutuhkan nasihat darimu. Oleh karena itu, bagaimana jika kita pada saat ini berbicara di tempat lain?
Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan sosoknya segera menganggukkan kepalanya. Yang Mulia Ratu pun perlahan berdiri dan berjalan meninggalkan Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan pada saat ini mengedipkan mata ke arah tiga istrinya sebelum akhirnya mengikuti pergerakan dari Yang Mulia Ratu. Begitu sampai di luar, Yang Mulia Ratu segera bertanya, urusan apa yang ingin dibahas oleh Xiaoyan? Xiaoyan pada saat ini tampak linglung dan masih menenangkan diri setelah konfrontasi sengit sebelumnya. Yang Mulia Ratu segera berkata, karena kau belum memutuskan, kau pada saat ini bisa pergi dan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya, meninggalkan dunia sensi untuk sementara sepertinya benar-benar merupakan pilihan terbaik. Yang Mulia Ratu juga menganggukkan kepalanya dan berkata, kau harus mengingat sesuatu, kau harus memberikan pemberitahuan ketika hendak pergi, jangan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun agar kami bisa mempersiapkan semuanya. Tentu saja aku akan memberikan pemberitahuan, jawab Xiaoyan. Hal ini dapat dianggap perjalanan yang sangat jauh. Selain itu, bukankah saudara-saudara senior juga akan menyiapkan hadiah untukku? Aku tidak tahu betapa berbahayanya perjalanan yang akan ditempuh. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir, sepertinya Yang Mulia Ratu telah menyiapkan hadiah untukku. Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya sedikit tersenyum. Sosoknya berkata, jalan di depan memang benar-benar sangat berbahaya. Kau pada saat ini bisa memberitahuku apa yang kau inginkan, karena aku akan bisa memberi apa saja. Bahkan jika kau ingin aku menjadi selirmu, aku akan bisa menerimanya. Xiaoyan pada saat ini pura-pura tidak mendengar rayuan dari Sang Mulia Ratu. Dia pun hanya bisa menghela nafas mendengar godaan-godaan yang terus keluar. Ia lanjut berkata dengan wajah serius bahwa ia benar-benar harus memiliki beberapa harta untuk pertahanan diri. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini berpura-pura bego, Yang Mulia Ratu kembali tersenyum dan mulai meledek Xiaoyan. Apa kamu tahu sosoknya istri Yang Mulia Chen An Yuan? Dia sangat cantik, namun payudaranya tidak besar. Ia memiliki tubuh yang rata-rata. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa menahan dan bergumam. Entah apa yang dirasuki oleh ratu ini, Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghela napas dan memutuskan untuk pergi sebelum akhirnya berkata bahwa ia mungkin harus pergi dan melakukan beberapa persiapan. Selesai Xiaoyan berbicara, ternyata suaranya ini terdengar dan mengejutkan Xia Zhenhui dan Long Yi yang berada di dekat situ. Xia Zhenhui segera menoleh dan menemukan keberadaan Xiaoyan. Xia Zhenhui lanjut bertanya, mengapa Tuan Xiaoyan pada saat ini berada di tempat ini? Long Yi juga pada saat ini segera mulai menghampiri Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera menepuk bahu Long Yi dan mulai menjelaskan bahwa ia pada saat ini harus melakukan perjalanan dan harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Mendengar hal tersebut, Long Yi dengan cepat segera berkata bahwa ia ingin mengikuti ayahnya. Aku tidak takut mati dan kemanapun ayah pergi, aku bersedia mengikutinya. Xiaoyan tersenyum, ayah tidak akan pergi terlalu lama dan ia benar-benar hanya bisa pergi sendirian. Selain itu, kau juga pasti tahu bahwa pada saat sebelumnya para senior benar-benar telah membantu ayah. Jika mereka tidak datang membantu, maka kita benar-benar dalam posisi yang sangat tidak aman. Mendengar hal tersebut, Long Yi pada akhirnya memahami apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Long Yi hanya bertanya, berapa lamakah ayah akan berangkat? Xiaoyan menghela napas dan berkata, ayah akan pergi sekitar ratusan tahun. Selama periode waktu ini, kau juga jangan pergi kemana-mana, tetaplah berada di alam dewa kuno dan tunggu ayah untuk kembali. Selain itu, kau juga jangan mengabaikan kultivasi hebat milikmu. Ayah membutuhkan kekuatanmu dan kau harus terus menjadi semakin kuat. Long Yi pada saat ini dipenuhi dengan keengganan, tetapi setelah mendengar hal ini, Long Yi mengerti. Di sisi lain, Xia Zhenhui juga pada saat ini menganggukkan kepalanya. Xia Zhenhui pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dan mulai segera berbicara, setelah Tuan Xiaoyan kembali, mungkin kekuatan spiritualku akan mampu menembus ke tingkat lebih tinggi. Xiaoyan pada saat ini tersenyum, ia tidak meragukan kemampuan dari Xia Zhenhui. Ia hanya sangat penasaran dengan metode apa yang dilakukan oleh Xia Zhenhui untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Namun, Xiaoyan pada saat ini mengesampingkan permasalahan tersebut dan bersiap untuk pergi. Xiaoyan pada saat ini segera mendatangi senior-seniornya satu demi satu. Xiaoyan pertama kali menemukan Rancang dan Yu Feiyu. Xiaoyan mengucapkan banyak kata-kata yang menyentuh seolah-olah ia akan pergi ke lautan api yang sangat membara. Aku akan pergi, gumam Xiaoyan dengan ekspresi sedih. Aku takut perjalanan ini aku mungkin saja almarhum. Ia kembali berbicara kepada Rancang dan Yu Feiyu. Alangkah baiknya jika aku bisa mendapatkan bantuan kalian. Yang Mulia Ratu juga telah memberiku armor pertahanan yang kuat dan hal tersebut memberiku kepercayaan diri. Melihat Xiaoyan dan mendengarkan kata-kata Xiaoyan yang menyentuh yang menekankan bahaya, Rancang dan Yu Feiyu pada saat ini dipenuhi dengan emosi kesedihan. Rancang pada akhirnya segera mengeluarkan harta miliknya, bola pengunci dewa. Bola pengunci dewa ini dapat menjebak orang kuat di bawah tingkat keabadian selama 100 hari. Sementara itu,
Yu Feiyu juga pada saat ini mengeluarkan gelang 6 segel. Jika telah diaktifkan, itu dapat memberikan semua peningkatan atribut dan dapat diaktifkan hingga 3 kali. Xiaoyan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, Xiaoyan beralih kepada Lei Huang. Dia adalah saudara Xiaoyan yang selalu dipinta benang emasnya. Melihat Lei Huang, Xiaoyan pada saat ini menghela napas dan kembali melakukan akting maut miliknya. Xiaoyan berbicara seolah-olah ia akan menghadapi musuh yang sangat tangguh. Aku harus pergi dan aku khawatir perjalanan ini akan membuatku almarhum. Belum selesai berbicara, Lei Huang segera berbicara. Ia menegaskan bahwa ia sesungguhnya sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Lei Huang pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera mengeluarkan senjata uniknya, yakni benang pembunuh emas. Ia menyerahkan 3 helai kepada Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengambilnya. Lei Huang pada saat ini tampak memiliki ekspresi yang acuh tak acuh karena ia sudah beberapa kali ditipu oleh Xiaoyan dan menjadi terbiasa. Sementara itu, Xiaoyan kembali bergeser menemui 3 dewa dan segera menyodorkan anggur berkualitas tinggi. Xiaoyan lanjut merengek dan berkata bahwa ia harus pergi dan ia khawatir perjalanan ini akan membuat almarhum. 3 dewa pada saat ini melambaikan tangannya. Ketiganya pada akhirnya segera dengan rela memberikan harta berharga milik mereka kepada Xiaoyan. Xiaoyan masih belum berhenti dan Xiaoyan pada saat ini beralih ke arah Keiyun. Xiaoyan menghela napas dan kembali menangis ketika berhadapan dengan Keiyun. Xiaoyan kembali mengucapkan kata-kata yang sama. Tetapi Keiyun segera menghentikan Xiaoyan. Keiyun dan Lei Huang adalah orang yang telah ditipu oleh Xiaoyan beberapa kali. Keiyun pada akhirnya tanpa banyak bicara segera mengeluarkan harta berharga miliknya. Xiaoyan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Setelah menerima hadiah, Xiaoyan pada akhirnya sudah tidak lagi berpura-pura. Xiaoyan tersenyum dengan dipenuhi dengan kebahagiaan. Xiaoyan menghela napas dan pada saat ini berniat untuk menemui ketiga istrinya dan pamitan. Namun, Yang Mulia Ratu pada saat ini segera datang di hadapan semua orang. Melihat kemunculan Yang Mulia Ratu, Xiaoyan pada akhirnya kembali memasang ekspresi sedih. Xiaoyan kembali berpura-pura ketika meminta harta berharga dari Yang Mulia Ratu. Ia berkata, aku harus pergi dan aku khawatir perjalanan ini. Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Sesaat kemudian, Yang Mulia Ratu memandang Xiaoyan dan berkata, bukankah aku baru saja memberimu armor? Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan berkata, aku khawatir perjalanan ini tidak akan mulus. Aku masih kekurangan beberapa metode serangan. Yang Mulia Ratu sangat kuat dan ia pasti akan bisa memberiku 2 harta karun lebih banyak metode. Secara alami, hal tersebut akan membuatku lebih percaya diri. Melihat tipu muslihat yang pada saat ini dilontarkan oleh Xiaoyan, Yang Mulia Ratu tersenyum manis. Yang Mulia Ratu pada saat ini teringat kenangan bersama dengan Gu Zongsheng pada saat itu. Selanjutnya, Yang Mulia Ratu segera melepaskan jepit rambut di belakang kepalanya. Yang Mulia Ratu segera menyerahkan jepit rambut tersebut kepada Xiaoyan. Sosoknya menjelaskan bahwa jepit rambut ini diberikan kepadanya oleh Yang Mulia. Nama jepit rambut ini adalah jepit rambut naga dan Phoenix penghancur. Jelasnya, jepit rambut ini berisi 3 kekuatan yang mulia dan sangat disayangkan aku telah menggunakan 2 di antaranya. Hal yang tidak terduga benar-benar terjadi dan aku benar-benar terpaksa menggunakannya. Selain itu, dengan menggunakan jepit rambut ini, akan dapat menghancurkan makhluk tingkat keabadian manapun. Bahkan jika makhluk keabadian ini tidak dapat dimusnahkan, setidaknya ia akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki untuk sementara waktu. Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah jepit rambut dengan mata terbelalak. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa jepit rambut ini benar-benar akan bisa menjadi kartu truf terkuatnya. Xiaoyan pada akhirnya menghela napas dan segera menerima jepit rambut yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu. Xiaoyan lanjut menangkupkan tangannya dan memutuskan untuk pergi. Namun, begitu Xiaoyan berbalik dan melangkah menjauhi Yang Mulia Ratu, pada saat ini kekuatan yang kuat seketika menarik Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa bergerak sama sekali dan tubuhnya pada saat ini mendekati Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu memandang ke arah Xiaoyan yang mendekat sambil tersenyum. Ia mengulurkan tangannya sementara Xiaoyan pada saat ini terkejut. Tubuh Xiaoyan segera kehilangan keseimbangan dan bergegas menuju ke arah Yang Mulia Ratu. Sang Ratu juga tidak mengelak sama sekali dan hanya menatap ke arah Xiaoyan yang bergegas. Pada akhirnya, bibir keduanya pada saat ini saling bersentuhan. Mata Xiaoyan berangsur-angsur melebar, sementara mata Yang Mulia Ratu pada saat ini tampak tertutup dan sosoknya menikmati hal ini. Sesaat kemudian, Xiaoyan pada akhirnya tersadar tetapi Xiaoyan masih terdiam. Xiaoyan hanya menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan mata ngeri sebelum akhirnya mundur beberapa langkah. Kemarahan pada saat ini sedikit muncul di wajah Xiaoyan dan terlihat jelas bahwa Xiaoyan sangat tidak senang. Xiaoyan segera berkata kepada Yang Mulia Ratu agar ia menghargai dirinya sendiri di depan khalayak ramai. Banyak sosok yang bertanggung jawab atas pavilion Qianji di aula pada saat ini membeku melihat pemandangan sebelumnya.
Di mata mereka, Yang Mulia Ratu selalu bertindak tegas. Pemandangan seperti ini benar-benar merupakan pemandangan yang sangat langka dan mereka semua hanya bisa tertegun. Sementara itu, di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya segera berbalik dan meninggalkan Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan bergumam, semakin Xiaoyan menolak. Setelah kepergiannya, Xiaoyan bergegas mencari ketiga istrinya, hatinya dipenuhi dengan rasa tanggung jawab dan harapan. Langkahnya mantap, namun pikirannya melayang, membayangkan potensi besar yang tersembunyi dalam diri masing-masing wanita yang dicintainya. Saat akhirnya tiba di hadapan mereka, Xiaoyan menatap mata mereka satu persatu, mencoba menyelami kedalaman jiwa mereka. "Bagaimana kekuatan kalian saat ini?" tanyanya lembut, namun dengan nada yang penuh perhatian. Ia tahu, di balik senyum dan tatapan mereka, tersimpan perjuangan dan pengorbanan yang tak terhingga. Xiaoyan mendengarkan dengan seksama setiap jawaban, menyerap setiap detail dan nuansa yang terucap. Ia tahu, setiap kata adalah cerminan dari perjalanan panjang yang telah mereka tempuh, dan setiap keluhan adalah petunjuk tentang jalan yang harus mereka lalui. Kemudian, dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, Xiaoyan mulai memberikan masukan. Ia tahu, kata-katanya memiliki kekuatan untuk membangkitkan semangat dan menginspirasi mereka untuk melampaui batas diri. Ia memfokuskan perhatiannya pada Cailin, yang kekuatannya telah mencapai tahap puncak Dou Xian Bintang 9. "Cailin," ucapnya dengan nada penuh harapan, "kau hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus ke tingkat Dogat. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghalangimu. Kau memiliki kekuatan yang luar biasa, dan aku yakin kau akan berhasil." Xiaoyan memberikan bimbingan dan arahan yang mendalam, menjelaskan setiap teknik dan strategi dengan sabar dan teliti. Ia juga berbagi pengalaman dan pengetahuannya, memberikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan. Setelah berjam-jam memberikan masukan dan dukungan, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Ia merasa puas karena telah memberikan yang terbaik untuk istri-istrinya, dan ia yakin bahwa mereka akan mampu mencapai potensi penuh mereka. Namun, di balik kelegaan itu, tersimpan pula rasa khawatir dan tanggung jawab yang besar. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang dan penuh dengan rintangan, dan ia harus selalu siap untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan. Setelah memberikan masukan kepada istri-istrinya, Xiaoyan dengan langkah berat menghampiri Medusa. Hatinya bergejolak, antara keinginan untuk melindungi mereka dan panggilan takdir yang tak bisa dihindari. "Medusa," ucap Xiaoyan dengan suara yang syarat akan emosi, "aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Mungkin kita akan berpisah lagi untuk waktu yang cukup lama." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Medusa terdiam, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Perpisahan selalu menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada aura misteri dan bahaya yang menyelimuti perjalanan Xiaoyan, membuatnya semakin khawatir. "Aku harap kalian baik-baik saja di sini," lanjut Xiaoyan, menggenggam erat tangan Medusa. "Tunggulah aku kembali, aku berjanji akan kembali secepatnya." Medusa menatap Xiaoyan dengan tatapan yang penuh kerinduan dan kekhawatiran. Ia ingin sekali ikut dalam perjalanan ini, melindungi Xiaoyan dari segala bahaya yang mungkin mengintai. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa egois. Ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarga mereka, untuk memastikan bahwa mereka semua aman dan sejahtera selama Xiaoyan pergi. "Aku mengerti," ucap Medusa dengan suara yang bergetar. "Aku akan baik-baik saja di sini. Tapi berjanjilah padaku, Xiaoyan, berjanjilah untuk berhati-hati dalam perjalananmu. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu, dan selalu ingat bahwa ada orang-orang yang menunggumu kembali." Xiaoyan tersenyum lembut, mencoba menenangkan kekhawatiran Medusa. "Aku berjanji," ucapnya dengan sungguh-sungguh. "Aku akan berhati-hati, dan aku akan selalu mengingat kalian semua. Kalian adalah alasan mengapa aku harus kembali." Mereka berpelukan erat, seolah tak ingin melepaskan satu sama lain. Dalam pelukan itu, mereka saling menyalurkan kekuatan dan dukungan, berjanji untuk tetap setia dan saling mencintai, meski terpisah oleh jarak dan waktu. Hari nanti, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba teringat sosok Lei Ji dan Xiaoyan memutuskan untuk menemuinya dan berpamitan. Yang Mulia Ratu telah mengatur sebuah aula besar untuk Lei Ji dan Dong Haiyuan, dan juga orang-orang dari dunia luas yang sebelumnya telah diselamatkan Xiaoyan di saat melawan Jin Tanhui, pemimpin aliansi Dosian. Jika kalian ingat, ternyata mereka semua selamat. Xiaoyan pun tiba dan perlahan masuk. Begitu ia melangkah masuk, mata belasan sosok dari kuil hukuman dewa seketika tertuju kepadanya. Xiaoyan menatap ke arah mereka dan bertanya, "Apakah semua saudara dari dunia luas sudah berkumpul?" Semua orang pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dong Haiyuan segera berkata, "Masih ada beberapa yang belum ditemukan, tetapi mereka sedang dalam perjalanan ke tempat ini." Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tersenyum kepada semua orang. Ia kemudian mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. "Untuk kali ini, aku ingin bersulang untuk kalian semua, karena kalian telah datang ke dunia sensi,
kalian secara alami adalah anggota dari dunia sensi. Meskipun pertemuan ini agak terlambat, tetapi sebagai wakil dari dunia sensi, aku akan menyambut kalian semua. Semua orang tercengang mendengar ucapan Xiaoyan. Dong Haiyuan tersenyum dan segera menyerahkan gelas anggur kepada Xiaoyan. Mereka semua sedikit bersantai sambil minum-minum. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya berkata kepada mereka bahwa ia harus pergi sejenak. Dengan begitu, aku berharap kalian akan melindungi alam dewa kuno dan dunia sensi. Mendengar hal ini, Lei Ji dan Dong Haiyuan sama-sama menatap ke arah Xiaoyan. Dong Haiyuan segera bertanya, "Kemanakah Yang Mulia akan pergi? Aku bisa pergi bersamamu. Meskipun kekuatanku masih belum pulih sepenuhnya, tetapi ini bukanlah permasalahan besar." Xiaoyan menghela napas. "Aku ingin meninggalkan dunia sensi dan pergi ke dunia tanpa pemilik." Semua orang seketika tercengang. Mereka semua berasal dari dunia luas yang telah dihancurkan oleh musuh, sehingga mereka sangat mengenal tempat itu. Dong Haiyuan ternganga sebelum akhirnya bertanya dengan sedikit rasa terkejut, "Apakah Yang Mulia akan pergi ke dunia tanpa pemilik?" Xiaoyan tersenyum, "Jangan khawatir, dunia tanpa pemilik ini bukanlah neraka, dan apa yang harus ditakutkan?" Dong Haiyuan memiliki ekspresi yang serius, sementara Lei Ji mengerutkan kening. Dong Haiyuan lanjut berkata, "Yang Mulia tidak memahami dunia tanpa pemilik ini. Ada banyak penjahat yang ditinggalkan oleh dunia di dunia tanpa pemilik. Dengan begitu, maka tingkat bahayanya juga merupakan tingkat bahaya yang cukup tinggi." Menanggapi perkataan Dong Haiyuan, Xiaoyan menghela napas, "Aku benar-benar tidak memiliki pilihan. Kalian juga telah melihat bahwa ada terlalu banyak orang di dunia sensi yang ingin menghabisiku sebelum aku mencapai tingkat keabadian. Aku benar-benar tidak memiliki tempat di sini. Aku harus pergi ke dunia tanpa pemilik untuk menemukan jalan menuju tingkat keabadian." Lei Ji dan Dong Haiyuan sama-sama terdiam. Xiaoyan segera berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Kalian hanya perlu membantuku menjaga alam dewa kuno dan dunia sensi. Aku juga memiliki rencanaku sendiri dan sebaiknya pada saat ini kalian bersantai sejenak." Lei Ji pada akhirnya segera berbicara, memandang Xiaoyan dengan penuh tekad. "Xiaoyan, bawalah aku pergi bersamamu. Kecepatan pemulihan kekuatanku juga secara bertahap menjadi lebih cepat. Aku mungkin akan dapat menembus tingkat keabadian setelah aku sampai di sana." Xiaoyan hendak berbicara, tetapi Dong Haiyuan segera memotongnya. "Jika Yang Mulia ingin pergi ke sana, dikhawatirkan seseorang yang pergi ke sana benar-benar harus dikenali oleh pohon dunia." Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Apa yang dikatakan oleh saudara Dong Haiyuan memang benar. Aku juga hanya bisa melakukan perjalanan ini sendirian. Selain itu, tidak akan ada masalah jika aku memiliki klon dewa asli." Mendengar hal ini, Lei Ji dan Dong Haiyuan tidak lagi banyak berbicara. Akhirnya Xiaoyan berpamitan dengan mereka semua kemudian. Xiaoyan kembali bertemu dengan ketiga istrinya. Ia memanfaatkan waktu yang singkat itu, mencoba yang terbaik untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan masing-masing. Xiaoyan menghabiskan waktu 1 tahun yang nyaman di halaman bersama dengan Cailin, King Lin, dan Xiao Yixian. Namun, Xiaoyan tahu bahwa kehidupan yang damai seperti ini hanyalah ilusi, sebuah jeda sementara dari krisis besar yang sedang terjadi. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Keengganan dan kesedihan terlihat jelas di wajah ketiga istrinya. Namun, setelah mereka mendengar semua yang diceritakan oleh Xiaoyan, mereka semua pada saat ini hanya bisa terdiam. Mereka hanya bisa merelakan kepergian Xiaoyan. Perpisahan itu pada akhirnya benar-benar terjadi. Sosok Xiaoyan pada akhirnya segera pergi meninggalkan ketiga istrinya dalam keadaan sedih. Xiaoyan pada saat ini tidak langsung meninggalkan alam dewa kuno, melainkan pergi ke kuil kuno terlebih dahulu. Ia datang ke aula utama untuk menemui Yang Mulia Ratu. Begitu melihat penampilan Xiaoyan, Yang Mulia Ratu sedikit terkejut dan bertanya, "Apakah kau sudah siap untuk pergi?" Xiaoyan mengangguk sedikit. Yang Mulia Ratu bertanya, "Apakah rencanamu?" Xiaoyan teringat kepada benua Douqi dan benua Doudi. Meskipun mereka telah dipindahkan, tetapi itu tidak berarti mereka akan bisa selamat dari ancaman mansion surgawi. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia Ratu, "Sebelum aku pergi, aku ingin bertanya apakah Yang Mulia Ratu bisa membantu menjaga benua Douqi dan benua Doudi." Yang Mulia Ratu menganggukkan kepalanya. "Jangan khawatir. Begitu kami berperang dengan mansion surgawi, kami sudah membuat keputusan. Semuanya juga telah disembunyikan dan sulit bagi mansion surgawi untuk mendeteksinya." Xiaoyan pun menghela napas dan menangkupkan tangannya kepada Yang Mulia Ratu sambil mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan bertanya, "Apakah Xiaoyan sudah tertarik padaku?" Selain itu, meskipun Xiaoyan memiliki banyak istri, tetapi tidak ada perempuan yang pandai sepertiku. Dengan begitu, apakah Xiaoyan ingin mempertimbangkan semuanya kembali? Xiaoyan pun menghela napas. Xiaoyan tidak menanggapi godaan Ratu. Ia pada saat ini sedikit berbisik, "Aku memiliki satu hal lagi untuk dibicarakan." Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melihat sekeliling aula dengan adanya ratusan sosok yang berada di sekitar.
Yang Mulia Ratu pada akhirnya memahami maksud Xiaoyan dan segera melambaikan tangannya. Aura seketika menyelimuti area di sekitar, mengisolasi pembicaraan mereka. Barulah sesaat kemudian Xiaoyan berbicara. Bisakah Yang Mulia Ratu memastikan bahwa tidak ada penyusup atau mata-mata di alam dewa kuno? Yang Mulia Ratu menunjukkan ekspresi serius dan bertanya, apakah menurutmu ada mata-mata dari mansion surgawi di alam dewa kuno? Xiaoyan mengangguk dan bergumam bahwa mansion surgawi telah mengetahui semua berita tentang dirinya. Yang Mulia Ratu memandang ke arah Xiaoyan dengan heran, bagaimana mereka bisa tahu? Xiaoyan pun segera menceritakan apa yang pada saat ini dirasakan oleh Xiaoyan. Apakah Yang Mulia Ratu masih ingat ketika aku mengambil tubuh salah satu Raja Roh, sekarang ia telah pulih dan segelnya telah dibuka oleh mereka. Sangat mustahil bagi mereka untuk melenyapkan segel yang ditetapkan olehku, terkecuali mereka mengetahui berita tersebut. Yang Mulia Ratu pun menghela napas dan bergumam, mungkinkah mata-mata ini benar-benar harus dihapuskan? Mendengar nada bicara dari Yang Mulia Ratu, Xiaoyan sedikit terkejut dan berpikir, mungkinkah Yang Mulia Ratu telah menyadari adanya penyusup? Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya, apakah Yang Mulia Ratu mengetahui tentang hal ini? Yang Mulia Ratu menganggukkan kepalanya dan berkata, ada 5 orang yang bisa diidentifikasi. Xiaoyan segera bertanya, karena Yang Mulia Ratu tahu, mengapa ia tidak menyingkirkan orang-orang ini? Yang Mulia Ratu dengan tenang segera menjelaskan, alam dewa kuno memiliki mata-mata di mansion surgawi. Selain itu, mansion surgawi juga secara alami memiliki mata-mata di alam dewa kuno. Faktanya, kedua belah pihak mengetahui hal ini satu sama lain. Karena mansion surgawi belum menangani hal ini, maka alam dewa kuno juga tidak perlu melakukan tindakan. Setidaknya, para informan ini juga masih belum bisa menyentuh inti rahasia dari alam dewa kuno. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Ia lanjut berkata, karena mereka semua memiliki informan, maka kita harus membuat sebuah rencana. Yang Mulia Ratu sedikit mengangguk, memilih untuk mematuhi pengaturan yang pada saat ini dibuat oleh Xiaoyan. Setelah semua pengaturan dibuat, tidak lama kemudian semua orang diperintahkan untuk berkumpul di langit di atas alam dewa kuno. Xiaoyan pada saat ini menangkupkan tangannya satu persatu kepada semua orang, mengucapkan perpisahan. Semua orang di langit di atas alam dewa kuno juga mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan. Pada saat ini terdapat 5 total bahtera yang terlihat identik. Setelah perpisahan singkat, Xiaoyan pada akhirnya berbalik dan perlahan melangkah ke salah satu bahtera. Di bawah tatapan semua orang, kelima bahtera pada akhirnya seketika melesat dan menghilang. Bersamaan dengan kepergian Xiaoyan, Rancang pada saat ini sedikit bingung. Ia lanjut bertanya kepada Yang Mulia Ratu, mengapa ia membutuhkan 5 bahtera untuk keberangkatan dari saudara Xiaoyan. Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit menoleh dan bertanya, apakah kalian semua ingin tahu? Rancang dan yang lainnya mengangguk. Yang Mulia Ratu sedikit terdiam. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Ratu pada akhirnya mengangkat bahu dengan tampak bingung. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia juga ingin tahu alasannya, tetapi Xiaoyan tidak mengatakannya. Keingintahuan semua orang pada saat ini benar-benar tidak terjawab. Kisah beralih, menyorot si Xiaoyan yang dengan gagah berani memimpin 5 bahtera melesat menuju penghalang kuil dewa kuno. Kecepatan mereka membelah angkasa, meninggalkan jejak cahaya yang membara. Namun, tanpa mereka sadari, bahaya telah menanti di ujung perjalanan. Tepat saat kelima bahtera itu menghilang di balik gerbang kuil dewa kuno, ribuan pasukan dari mansion surgawi telah bersiap siaga. Informasi dari penyusup yang berkhianat telah sampai ke telinga mereka. Xiaoyan, buronan nomor 1 mansion surgawi, berada di dalam salah satu bahtera tersebut, mencoba melarikan diri ke tempat yang tak terjangkau. Amarah dan dendam membakar hati para prajurit mansion surgawi. Tanpa basa-basi, mereka melancarkan serangan dahsyat. Energi spiritual yang mengerikan berkumpul menjadi bola-bola api raksasa yang keluar dari ribuan bahtera, dan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. 5 bahtera itu tak berdaya menghadapi serangan mendadak tersebut. Pertahanan mereka runtuh dalam sekejap, dan ledakan dahsyat mengguncang seluruh wilayah. Api dan asap membubung tinggi ke angkasa, menandai akhir dari perjalanan singkat mereka. Kuil Dewa Kuno yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini menjadi saksi bisu dari penghancuran yang mengerikan. Ribuan pasukan mansion surgawi bersorak kemenangan, yakin bahwa mereka telah berhasil melenyapkan Xiaoyan dan mengakhiri ancamannya. Namun, di balik kepulan asap dan reruntuhan yang berserakan, sebuah pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah Xiaoyan benar-benar tewas dalam ledakan itu? Di luar aula utama, Keiyun dan yang lainnya bergegas memasuki aula dengan penuh kepanikan. Rancang bahkan tersandung dan berguling-guling dengan mata yang dipenuhi kepanikan. Seluruh tubuh Rancang gemetar. Mereka semua menghadap Yang Mulia Ratu. Rancang berteriak kepada Yang Mulia Ratu, ada sesuatu yang besar yang telah terjadi. Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya, apa yang sangat kalian khawatirkan? Mata Rancang pada saat ini memerah, begitu juga dengan Yu Feiyu. Sosoknya segera menjelaskan bahwa saudara Xiaoyan telah meninggal dunia.
Beberapa senior lainnya juga pada saat ini mengepalkan tangan mereka karena mereka sangat sulit mempercayai fakta ini. Xiaoyan sudah mati, 5 bahtera mereka juga telah dihancurkan berkeping-keping begitu mereka meninggalkan alam dewa kuno. Semua sisa-sisa bahtera hancur lenyap setelah dihantam oleh sinar pemusnahan dari mansion surgawi. Sebaiknya kita pada saat ini segera mengirim pasukan untuk membalaskan dendam atas kematian dari saudara Xiaoyan, jelas mereka. Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini perlahan berdiri dan semua orang seketika menegang. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk mundur dan pergi. Melihat Yang Mulia Ratu yang pada saat ini tampak acuh tak acuh, Rancang dan yang lainnya menggertakkan gigi. Rancang segera berkata, kita tidak bisa mengabaikan kematian dari Xiaoyan, kita harus melakukan tindakan dan kita juga harus melakukan pencarian. Mungkin saja Xiaoyan belum mati karena jasadnya saja bahkan tidak ditemukan. Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini dengan tegas segera menatap ke arah semua orang. Yang Mulia Ratu menghela napas sebelum akhirnya berkata agar mereka menyiapkan pemakaman. Karena Yang Mulia telah meninggal dunia, maka semua makhluk di alam dewa kuno harus memberikan penghormatan kepadanya selama 100 tahun. Semua orang seketika tercengang menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan penuh kebingungan. Keyun juga menunjukkan ekspresi yang rumit karena semua ini bukanlah gaya dari Yang Mulia Ratu. Namun, jika mereka memperhatikan kartu kehidupan Xiaoyan yang terbelah menjadi 2, mereka dapat memastikan bahwa Xiaoyan benar-benar telah mati. Kartu kehidupan Xiaoyan inilah yang pada akhirnya membuat semua orang yakin bahwa Xiaoyan benar-benar sudah tiada. Seluruh alam dewa kuno pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Pada akhirnya, upacara pemakaman atas kematian Xiaoyan segera dilangsungkan di alam dewa kuno. Semua orang pada saat ini masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketiga istri Xiaoyan yang menghadiri pemakaman juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. King Lin pada saat ini sudah menangis histeris. Hanya Cailin yang masih memiliki mata dingin dengan tangan yang terkepal. Cailin pada saat ini bergumam, mayatnya belum ditemukan, dan hal ini masih belum bisa dipastikan. Hal ini memungkinkan Xiaoyan masih hidup dan hanya saja kita tidak mengetahui keberadaannya. Mendengar gumaman dari Cailin, Yang Mulia Ratu segera menggelengkan kepalanya. Sosoknya lanjut menyerahkan kartu kehidupan Xiaoyan kepada Cailin yang terbelah menjadi 2. Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa kartu kehidupan Xiaoyan telah rusak. Telapak tangan Cailin bergetar begitu memegang kartu kehidupan dari Xiaoyan. Cailin merasa seolah-olah hatinya hancur begitu menerima fakta bahwa Xiaoyan benar-benar telah mati. Cailin pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Berita kematian Xiaoyan telah menyebar luas. Di alam dewa kuno, semua orang berkumpul di aula utama. Ratu duduk dengan tenang di singgasananya, sementara di hadapannya, Ya Peiyu dan Rancang, Lebai dan Wu Tianyu, diikuti oleh 3 dewa lainnya, berlutut memohon. Mereka mendesak Ratu untuk segera mengirimkan pasukan. Bagaimana mungkin mereka hanya berdiam diri dan tidak membalaskan dendam saudara mereka? Semua mata memandang serius ke arah Ratu, yang akhirnya mulai berbicara dengan suara dalam. Apakah mereka tahu bahwa begitu perang pecah dengan mansion surgawi, seluruh dunia Sensei akan berada dalam bahaya kehancuran? Tanya Ratu. Lagi pula, Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, ia bukan Yang Mulia itu sendiri. Orang yang bisa melindungi dunia Sensei sudah lama tiada. Sebaiknya mereka semua tidak banyak bicara lagi dan biarkan semua pengaturan berjalan semestinya. Setelah selesai berbicara, Ratu melambaikan tangannya, memerintahkan semua orang untuk pergi. Aura kuat dan ganas terpancar darinya, membuat semua orang terdiam. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mundur dan meninggalkan aula utama. Sementara itu, di mansion surgawi, 10 Raja Roh sedang berkumpul. Salah satu sosok melaporkan kepada mereka bahwa mereka telah mencari kemana-mana, namun tidak menemukan mayat Xiaoyan. Mungkinkah sinar nirwana ini terlalu kuat, hingga pada akhirnya meledakkan Xiaoyan menjadi abu? Tanyanya. Tianxun segera menyahut, itu tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk hancur menjadi abu tanpa meninggalkan jejak apapun. Ia juga ingin tahu apakah kelima bahtera ikut hancur. Mendengar hal tersebut, sosok pelapor itu berkata, setelah kami menghabisinya di alam dewa kuno, kelima bahtera itu tersapu habis. Semuanya benar-benar telah dihancurkan oleh sinar nirwana yang sangat kuat. Tianxun sedikit mengerutkan keningnya, benar-benar tidak yakin apakah Xiaoyan sudah mati atau masih hidup. Bersamaan dengan Tianxun yang sedang merenung, tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya datang. Cahaya ini mengambang di depannya sebelum akhirnya Tianxun segera mengambilnya. Ada batu giok tergelincir yang berisikan informasi dan seketika mengalir ke dalam benak Tianxun. Tianxun bergumam, alam dewa kuno sudah mengadakan pemakaman. Kartu kehidupan Xiaoyan juga telah rusak. Ini memastikan bahwa reinkarnasi Yang Mulia telah tewas. Raja Roh lainnya tidak dapat mempercayai informasi yang baru saja dikatakan oleh Tianxun. Tetapi, berita dari slip batu giok itu tentu saja tidak akan salah. Tianxun sesungguhnya juga merasakan adanya sesuatu yang aneh, dan pada saat ini segera kembali mengeluarkan perintah. Perhatikan alam dewa kuno setiap saat.
Aku yakin pasti ada sesuatu hal yang mencurigakan dalam permasalahan ini, ujarnya. 10 Raja Roh sedikit mengerutkan kening, tetapi tetap mengangguk mendengar apa. Dan kemudian, takdir membawa kita pada Xiaoyan. Sebelum Bahtera luluh lantak di bawah amukan para mancen surgawi, sebuah keajaiban terjadi. Xiaoyan, dalam detik-detik terakhir, berhasil memasuki pohon dunia. Sebuah portal terbuka, bukan menuju kedamaian, melainkan ke sebuah alam semesta asing. Guncangan hebat melanda dirinya saat teleportasi itu terjadi. Rasa sakit yang tak terperikan mencabik-cabik jiwa dan raganya. Setiap sel tubuhnya berteriak dalam sunyi, meronta melawan kekuatan yang menariknya menuju tempat yang tak dikenal. Apakah ini akhir? Ataukah awal dari sebuah petualangan yang lebih dahsyat? Hingga akhirnya, Xiaoyan terlempar ke sebuah planet asing. Benturan dahsyat menghantam permukaan, menciptakan ledakan maha besar yang mengguncang langit dan bumi. Debu dan bebatuan beterbangan, membentuk kawah raksasa tempat Xiaoyan terbaring tak berdaya. Tak lama setelah guncangan mereda, perhatian penduduk planet ini tertuju pada sumber ledakan. Dari kejauhan, mereka menyaksikan kepulan asap dan debu yang membubung tinggi, menandakan kedatangan sosok asing dari langit. Rasa penasaran dan waspada bercampur aduk dalam benak mereka. Siapakah gerangan yang telah datang? Apakah ia membawa kedamaian atau kehancuran? Perlahan namun pasti, mereka mulai berkerumun, ingin menyaksikan sendiri siapa yang telah jatuh dari langit.